안녕하세요. 여기는 스페인입니다. 채연이의 데뷔. Yo, sudah dibuka oleh My Bias, My Love, sayangku, apalagi sayang kita semua lah ya. Tapi belum ada nama fandomnya ya. Jadi selamat datang semuanya di WXC Channel, rumahnya Wota dan Fanboy. Ini gue excited ya, bersama gue lagi PDNIP. Halo semuanya, salam kenal. Dan bagi kalian yang ingin merequest konten di WXC, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti semoga gue bisa kabulkan. Dan bagi kalian yang ingin request support ya, ingin support ke WXC, kalian bisa cek link in deskripsi. Terima kasih. Jadi kalian sekarang berada di WXC Breakdown, dimana gue akan membreakdown detail-detail kecil yang gue temuin dalam sebuah MV. Dan kebetulan ini adalah MV dari bias gue, jadi gue sungguh detail mencari informasi di MV ini. Panjang banget gue nulis. Ada sekitar berapa ini? Ya, jadi kalian ikutin. Ya, kalian ikutin lah ya. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan disclaimer dulu, mohon maaf bila gue ada salah informasi atau apa. Dan bagi kalian juga yang ingin menambahkan, kalian bisa komen aja di bawah. Kita berdiskusi bareng. Udah kayak di WXC teori ya. Ya, karena di sini juga gue menemukan beberapa teori terselip, tapi entah ya itu teori atau enggak ya, atau cocok logi ya. Dan gue juga udah pernah reaction MV ini bersama Photoshop. Bagi kalian yang ingin nonton, kalian bisa cek link di sini, atau kalian bisa cek sendiri di playlist reaction Fanboy ya, tentu aja ya. Langsung aja kita mulai breakdown MV-nya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Pertama ini adalah kita dilihatkan oleh sang vampir yang cemberut karena bosan nonton TV itu aja gitu. Akhirnya dia melakukan semacam snapping ya, snapping untuk ganti channel. Nah, di sini gue suka banget detail MV ini, dimana dia ngasih pergantian ke lampunya juga gitu. Efek lampunya itu gue suka. Ini ngeliatin banget pergantian channel ya. Kita kan kalau nonton TV, kalau diganti channelnya kan berubah gitu. Itu detail yang gue suka ya, keren ya. Kesukaan dari vampir ini gue udah tahu, yaitu adalah drama romance. Kenapa gue tahu ini? Karena vampirnya sendiri yang ngomong. Kalian bisa cek video ini. 근데 마침 청춘 로맨스물이 나온 거예요. 그래가지고 어머 저게 뭐지? 어머 둘이 뭐 하는 거지? 이러면서. Satu lagi, jadi jika kalian yang ingin penasaran sama properti-properti yang ada di mejanya, kebetulan vampir ini juga ngejelasin di video ini. Vampirnya bantu untuk menjelaskan properti-properti yang ada di mejanya. Ini sungguh menarik. Tapi emang BTS itu sungguh membantu ya, karena detail-detail yang kita nggak bisa lihat di layar bisa kelihatan gitu kan. Oke, lanjut lagi. Ini tadi adalah video pembukaan bahwa dia lahir dengan perkenalan sedikit. Di situ ditulis bahwa dia berumur 300 tahun, dia menyukai garlic juice, watching TV and dance. Ini sungguh bertentangan ya. Vampir mana coba yang suka garlic kan? Orang vampir tuh dikasih bawang putih tuh lari. Ini diminum bahkan di jus. Sungguh menarik bukan? Memang vampir ini agak beda. Dan dia nggak suka dengan cahaya matahari dan kesendiriannya.
McGavin. Berarti dia hebat ya, bisa bertahan selama 300 tahun sendirian. Dan ditambah dia suka dance, ya gak usah ditanya ya. Satu vampir ini kayaknya memang terlihat dari bentuk tubuh, wajahnya, gerakannya kayaknya emang dance machine. Dari dulu mungkin dia udah belajar ngedance gitu kan bertahun-tahun, akhirnya dia jago ngedance, mungkin gitu ya. Ya, dan dia juga nggak suka cahaya matahari ya. Coba ini sungguh normal ya. Vampir mana coba yang bisa bertahan di bawah matahari gitu kan? Dan dia nggak suka sendirian. Itulah kenapa mulai pengen keluar dari kastilnya ya. Sebelum masuk lebih dalam MV-nya, gua mau bahas sedikit teori ya. Tapi ini kita selip teori WXC teori lah ya. Jadi WXC breakdown yang terselip WXC teori gitu. Gak apa-apa kita gabungin segmennya. Kita masuk ke McGavin. Nah, McGavin yang jelasin sama WM. Kita sungguh beruntung ya, karena jarang sekali agensi menjelaskan konsep begitu detail terhadap combat gitu. Ini karena kemarin ada masalah kemiripan, makanya WM tiba-tiba ngeluarin seluruh konsep MV dari Cheon ya. Nah, bagi yang bingung, McGavin itu adalah sebuah plot cerita ya. Bagi yang suka nonton film atau nonton drama-drama atau baca novel, mungkin udah nggak asing dengan kata McGavin. Nah, McGavin ini adalah kayak sebuah plot yang ngebahas objek. Nah, di objek di sini adalah sang Cheon ini ya. Cheon ini yang memiliki motivasi ingin mengenal dunia gitu, atau mengenal cinta lah ya. Bisa dibilang intinya dia ingin keluar dari kastilnya ini. Nah, WM juga kan jelasin bahwa McGavin di sini adalah vampir yang cantik jelita ini ingin mengenal dunia setelah hidup 300 tahun sendirian di kastilnya gitu. Kenapa Cheon gak manggil gua siap nemenin bertahun-tahun di sana. Ini benar-benar menyerempet banget ke WXC teori ya, bukan WXC breakdown ya. Gak apa-apa lah, dikit-dikit ya. Ini yang gua nemukan, ini nggak tahu emang udah dipikirin banget konsep MV-nya atau emang cocok logi aja. Gua dapet bahwa kenapa WM nentuin 300 tahun. Nah, yang gue dapat adalah bahwa Cheon lahir di tahun 2000. Kalian tahu Januari 2000. Dan jika kita kurangin selama 300 tahun, berarti dia lahir tahun 1700-an. Yang menarik adalah di masa 1600 tahun 1600 hingga 1700 itu adalah vampir lagi booming-boomingnya. Bisa dibilang oleh Dr. Groom, profesor dari Exeter University, bilang bahwa vampir itu dianggap nyata pada tahun itu gitu. Jadi ini sungguh berarti waktu vampir ada nyata itu Cheon lahir. Dan tambahan yang menariknya lagi adalah pada abad 17 century ini atau tahun 1700-an ditemukan pertama kali vampir perempuan. Nah, ini vampir perempuan ini ditemuin di Poland tapi bukan di Spanyol. Nggak tahu ini adalah konsep referensi dari sang Cheon debut ini atau tidak, tapi ini sungguh kalau dibagi teori ya agak nyambung lah ya. Cuman kalau fakta kita nggak tahu karena ini adalah sebatas teori aja. Balik lagi ini adalah sebuah teori gua semata ya. Jadi bagi kalian yang vampir tuh, kalau kalian tahu, kalian bisa cek youtuber yang bahas inilah ya, mitologi atau bahas kayak Resi Judge gitu. Di situ kayaknya ada pernah bahas bahwa vampir ini sebenarnya adalah semacam tokoh yang dibuat untuk nutupin serial killer waktu pada masa itu gitu. Gua nggak akan bahas detail ke sana karena itu udah jauh banget. Hari kita balik lagi ke Cheon. Nah, ini dia, part ini juga sesuatu yang terbalik lagi dari vampir yang kita kenal, bahwa dia tuh suka banget sama salib. Bahkan kalian kalau bisa lihat detail-detail MV-nya, petinya sendiri banyak stiker salib, dan juga dia bertato salib kan waktu keluar kastil. Karena biasanya kalau di film-film atau cerita fiksi, vampir pasti lari kalau diliatin tanda ini ya. Memang vampir cantik ini memang agak beda. Oke, selanjutnya ini dia ada detail. Ini adalah semacam teknik atau konsep yang
bisa dibilang apa efek cloning gitu. Jadi ini adalah, gue juga agak lupa namanya, tapi dalam kayak sinematografi itu ada ini, biasanya ini dipakai waktu buat MV aja gitu, karena kalau buat film setahu gue jarang ya. Tapi ini bisa dipakai di mana satu frame bisa ngeliatin berbagai macam kegiatan objeknya gitu atau subjeknya. Karena kalau memang kita bakal lihatin subjeknya satu-satu, entah itu Cheon duduk, Cheon baca buku gitu kan, itu lebih lama dibandingkan dengan hanya satu frame aja gitu. Nah, ini adalah detail yang menarik juga yang gue dapetin. Oke, selanjutnya akhirnya vampir kesayangan kita, dia coba keluar lihat kastilnya gitu. Dan di sini gue dapet detail menarik, yaitu dimana coretan kayak graffiti gitu ada di dinding kastilnya. Ini gue suka banget. Kalian bisa lihat, walaupun CGI itu detail banget, bahkan kayak teksturnya itu keren banget. CGI-nya editornya keren parah di sini. Bahkan bagian walau ada pergantian gambar gitu, nge-glitch gitu, tapi tetap keren gitu. Dan ini lokasinya kastil, ini beneran kastil atau bukan? Gua udah dapat informasi ya, cuman nanti kita bahas di next video aja, karena di next video lebih detail gambarnya. Dan ada beberapa teori juga di kastil ini ya. Oke, next di sini juga kita dilihatkan visual ya, begitu dekat dengan vampir cantik ini. Nah, di sini gue nemuin bahwa ada buku How to Fall in Love, yang artinya ya udah tahu kan bagaimana caranya jatuh cinta gitu. Kalau sendiri aja sulit, jadi harus keluar Cheon atau ketemu gue bisa gitu kan. Gue coba cari tahu buku ini isinya tentang apa, atau penerbitnya siapa, atau kayak penulisnya siapa, gue nggak nemu. Mungkin ini adalah salah satu properti yang dibuat sama tim artnya, dimana kalau anak-anak film tuh biasanya mereka nggak cari bukunya, tapi dia ngeprint covernya, ditempel ke buku dan jadi gitu. Mungkin itu sama ya. Dan next ya, di sini ada yang ngintip-ngintip tadi ya, ada yang ngintip-ngintip ya. Ya di scene ini gue dapat yaitu mengenai buku ini. Gue agak penasaran kenapa buku ini begitu di spotlight sampai Cheon cuman kelihatan sedikit ya, walaupun sedikit kelihatan cantiknya gitu kan. Dan gue juga penasaran kan isinya apa, dan di situ udah jelas judulnya apa dan pengarangnya siapa, penulisnya siapa, tapi gue nggak dapet informasi mengenai bukunya itu bahas apa. Karena yang gue tahu adalah penulis ini berasal dari Norwich di Denmark atau daerah Swedia gitu. Gue malah menemukan buku yang lain gitu, yaitu ini dengan judul pengarang yang sama tapi beda ininya, covernya. Mungkinkah sama, mungkinkah beda, mungkin ini cuman properti biasa, gue juga nggak tahu. Ya, dan selanjutnya di part tadi kita lihat gue bisa bilang ini adalah scene tes ilmu. Vampir ini mencoba ngetes kekuatannya gitu. Padahal di awal kita udah waktu perkenalan dijelasin bahwa Cheon ini nggak kuat dengan sunlight dan kesendirian gitu. Tapi dia mencoba menyulurkan tangannya untuk ngetes cahaya matahari gitu. Padahal kita bisa lihat sendiri di scene ini atau di shoot ini bahwa dia tuh di bawah meja kan. Berarti dia baca buku di bawah meja untuk menghindari cahaya matahari yang masuk gitu. Tapi dia menjulurkan tangannya gitu. Tapi ada hasil yang lucu, menurut gue detail yang lucu, yaitu adalah ekspresi Cheon. Balik lagi ke konsep ya, konsep vampir polos ya. Jadi semuanya serba polos, dan gimmick di BTS-nya Cheon juga dia bilang ya bahwa dia sungguh mempersiapkan itu untuk mendapatkan karakter atau mendalami peran yang benar di MV ini gitu. 고도하고 시크하지만 또 귀여운 매력이 있는 뱀파이어를 표현을 해보려고 준비를 나름대로 하고 왔긴 했는데 긴장만 안 하면 될 것 같아요. Jadi dia sudah berusaha keras dan hasilnya pun keren parah, polosnya dapet banget, lucunya dapet banget. Oke, selanjutnya. Nah, dan ini ya kastil yang tadi gua pengen bahas cuma di skip. Akhirnya kita sampai di sini. Kita lihat jelas bangunannya. Yo, ini adalah
bangunan ya. Ini adalah bangunan yang bernama El Mas de Pantos. Artinya gue nggak tahu. Karena gue cari coba translate karena nama sebuah tempat jadi kayak aneh gitu. Mungkin bagi kalian yang jago bahasa Spanyol, kalian bisa komen arti dari nama ini apa gitu kan. Nah, lokasi bagian Barcelona Spanyol karena seluruh syutingnya juga di sana, Cheon. Dan lokasi ini dikelilingin oleh pertanian dan juga semacam hutan kecil gitulah ya, agak berhutan dikit. Dan di sini ada juga kan shoot established dia yang malam dan juga siang. Bahkan ini juga mundur kan ke belakang, jadi kita kelihatan lah ya lokasinya ya. Sebenarnya ini bukan kastil, tapi ini adalah farmhouse atau dulu dipakai pada masanya itu gudang senjata. Jadi waktu zaman perang lah ya. Dan yang menarik buat temukan setelah riset, bangunan ini dibangun pada abad 17 hingga 18. Wah, apakah kebetulan? Gue juga nggak tahu. Atau emang mereka sudah memikirkan sampai sejauh sana, atau gue hanya berteori aja ya. Ini karena balik lagi ini agak selipin teori dikit lah ya. Karena lokasi ini juga sering dipakai sama orang-orang sana untuk syuting gitu. Dan juga rumah ini adalah dijadikan properti budaya nasional di sana gitu. Cuman, namun bagi kalian ingin ke sana ini bisa karena ini dibuka untuk tourism, atau bagi kalian para turis, kalian bisa langsung ke sana coba foto seperti Cheon. Siapa tahu ada minat kan. Lokasinya udah gua kasih tahu kan. Dan tambahannya adalah bangunan ini kenapa sungguh menarik dan dijadikan kayak properti nasional ya, karena kastil ini tuh katanya dibangun dari sisa-sisa kastil tua Pontons. Ini kastil tua yang dulu terkenal katanya. Gue juga nggak tahu, gue nggak mendalami itu risetnya karena itu kayaknya melebar ke sana ke sini, jadi gue cukup sampai kastil Pontosnya aja. Ya, lanjut tadi ada jus bawang putih. Ya, jus bawang putih ini sebenarnya ada pada scene 1 yang pembukaan yang dia di depan TV, tapi itu belum di blender atau belum diolah. Sekarang dia udah diolah, udah sud. Tapi gue nggak percaya kalian ada yang berani nyobain atau enggak ya. Gue juga nggak bisa ngebayangin si bawang putih di blender lalu diminum. Nah, namun di sini gue dapat detail menarik lainnya, di mana ya di sampingnya itu kalau kalian perhatiin di situ ada sebuah minuman atau cairan yang bakal diminum sama Cheon. Nah, di sini gue berteori ya, atau gue bisa mengeluarkan opini gue bahwa ini adalah semacam potion atau ramuan gitu. Dimana karena setelah dia minum ini kan ada shoot selanjutnya di mana dia keluar gitu. Dan ditambah itu, gue juga ada sedikit teori ya. Setelah dia minum ramuan itu dia keluar kan. Setelah minum ramuan itu dia keluar. Dan dia kayak waktu minum aja ada semacam kayak nge-glitch gitu kan. Dia kayak ada efek di tubuhnya gitu. Dan setelah dia keluar, rambut dia yang awalnya hitam berubah menjadi putih gitu. Gua asalnya pengen masukin teori ramuan itu mengakibatkan rambut dia menjadi putih. Asal teori seperti itu. Tapi kan ada beberapa scene dia yang rambutnya dikepang dengan outfit yang bahaya itu, yang wah itu. Dia berkeliaran di luar sana gitu. Jadi kayaknya teori itu gak masuk gitu. Tapi kenapa rambut dia hanya hitam di luar kastil aja? Rambut dia putih di luar kastil aja gitu. Apakah memang ada efeknya? Jadi gue agak sedikit bingung masukin teori ini sih ya. Karena ada beberapa scene dia yang berambut hitam itu, jadi gue agak bingung. Dan selanjutnya gue nemu detail kecil yang menarik. Ini lucu banget. Dia ngasih tangannya itu yang dadah bye bye. Ini gue suka banget. Kita dilihatin bahwa bener-bener jangan dilupain bahwa ini adalah vampir yang polos gitu konsepnya kan. Jadi ya udah pasti vampir ini lucu, imut gitu kan. Dan baru tahu dunia gitu. Nah, jadi akhirnya dia keluar, terus di sini dia ke Kastil Sagrada Familia ya. Bagi kalian yang ingin ke Barcelona, kalian harus mampir ke kastil ini ya. Ini kastil keren parah sih. Dan dia juga di situ ya udah banyak inilah ya, dia pindah-pindah lokasi. Dan gue nemu juga detail yang menarik di mana kepolosan dia yang nunjukin ke air, nyalain air itu kayak wah air muncul, itu lucu banget.
Kalian bisa lihat videonya lah ya. Setelah ending udah malam, ya udah malam, dia udah beres kayaknya. Dan di sini lagi dia pulang dengan senang hati, gembira-gembira ngedance di luar kastilnya. Dan yang aneh rambut panjang dia sih sebenarnya. Gua belum dapet entah teori atau gue juga nggak bisa beropini kenapa rambut dia panjang gitu di malam ini. Apakah emang dia setiap malam tuh berambut panjang gitu, gue juga nggak ngerti gitu. Dan di situ juga ngeliatin bahwa itu malam bulan purnama kan. Apakah setiap bulan purnama dia berambut panjang atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ini keren banget ngeliatin dia berhappy lah ya, seneng banget kayaknya setelah berkegiatan siang hari di luar. Dia melihat dunia, melihat luasnya dunia, dan ya itulah ya. Dan ya, jadi itu dia detail-detail kecil yang gue temuin di FV Cheon. Ini sungguh menarik karena ada beberapa konsep-konsep yang bisa gue masukkan teori atau opini gue ya. Ini sungguh menarik dan Cheon memang menarik. Sungguh cocok sekali konsepnya dengan dia. Gue suka banget dia gotik-gotik itu, gue suka banget. Sebenarnya waktu Aizuan kayaknya pernah ada lagu yang berkonsep kayak gini kan, kalau nggak salah ya. Tapi ini gue suka banget. Gue suka banget gotik-gotik gini untuk Cheon. Dan semoga Cheon terus berkembang, dikenal, udah pasti dikenal banyak orang sih ya. Ya semakin maju lah, semoga cepat dapat first win, next comeback ya, semoga ya. Ya jadi itu dia hasil dari gua membreakdown, membedah MV ini. Terus dukung Cheon ya. Dan ya seperti yang gue bilang di awal-awal, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Dan mohon maaf jika memang ada salah informasi. Dan opini-opini gue tadi itu hanya sekedar opini ya, bukan fakta ya. Karena kalau fakta gue bahasnya di WXC fakta ya. Itu udah pasti faktanya terjamin keasliannya ya. Jadi dia, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Arigato, siese gomau kapcai, and bye bye. Cheon.